Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Y2 Driver. Untuk kesempatan kali ini saya mau review untuk mesin poles. Ini produk dari Inco dengan tipe APLI 2002. Nah, di sini dari Inco ini dia yang model baterai cordless ini ada tipe lain yaitu APLI 2001 atau 2001. Itu harganya lebih murah dari banding ini karena ada perbedaan di antaranya model putarannya. Untuk putarannya untuk yang model APLI 2001 dia model rotari, jadi berputar saja seperti layaknya mesin gerinda ya, atau mesin-mesin lain yang berputar saja. Kalau ini dia putarannya dual action, jadi dia berputarnya agak seperti kita uh, moles atau secara manual gini-gini ya. Nah, kalau yang rotari dia berputar saja. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk hasilnya pastinya berbeda, lebih bagus untuk yang model putarannya dual action ini. Tapi tergantung dari skill kita cara memakai alat ini ya, pengaruh juga. Nah, untuk produknya sendiri ini harganya kisaran saya beli 1.645.000-an lah, sekitar segitu ya. Naik turunnya nggak jauh, itu tanpa baterai. Nah, tanpa baterai. Di sini ada keterangannya. Ini gambar baterainya hanya bayangan ya. Jadi ini baterainya tidak include, baterai and charger not include. Jadi ini baterai sama chargernya kita harus beli sendiri. Kebetulan di beberapa power tool saya ada beberapa power tool seperti board dan vacuum cleaner dan lainnya, itu saya sudah memakai model cordless dan didukung dengan baterai 20 volt ini. Jadi baterai ini bisa dipakai di beberapa power tool produk Inco juga dengan daya yang 20 volt ini. Jadi teman-teman apabila yang belum mempunyai baterainya harus beli baterai sendiri beserta chargernya. Kalau sudah mempunyai tinggal beli unitnya saja, kita bisa pakai baterai dari Inco yang 20 volt ini di power tool yang sama ya, seperti itu. Terus kalau di sini teman-teman bisa lihat untuk packagingnya, dia warna dari boxnya oranye. Ini khas dari Inco ya, warnanya oranye seperti ini. Terus di sini kalau kita bisa lihat-lihat di sini ada keterangan, teman-teman bisa baca sendiri, ini bahasa apa ya, ini saya kurang paham. Ini ada tulisan 20 volt di sini. Terus untuk putaran mesinnya ini ya, untuk putaran mesinnya mungkin di sini teman-teman kalau bisa lihat di sini 2000 sampai 4800 rpm mungkin ini ya. Terus untuk diameternya dia diameter busanya yang kita pakai dia 5 in atau 125 mm ini ya. Terus ini dilengkapi dengan LCD display juga, lalu spindle lock juga, terus color box ini ya. Nah ini oke, mungkin untuk pembahasan dari boxnya ini cukup lah, kita langsung ke unitnya saja. Tapi kita lihat di sini ya, kita lihat di bagian sini. Di sini aksesoris include, nanti kita buktikan dengan isinya apakah sesuai. Di sini aksesoris include-nya satu pieces foam polishing, terus satu pieces heat key atau kunci L ini ya. Nah, jadi nanti kita lihat apakah aksesoris include-nya sesuai dengan ini atau tidak. Jadi teman-teman, sebelumnya ya untuk pembelian ini Inco model poles seperti ini, nanti kalau teman-teman buka online di Shopee atau Tokopedia itu banyak dari Inco Indonesia atau toko-toko lain, dia harganya bervariasi. Itu biasanya pengaruh juga dari include yang kita dapat ya, jadi itu harganya berbeda-beda. Tapi untuk saya sendiri karena saya ngambil yang lebih murah, jadi dapatnya cuma seperti ini ya. Nanti kita lihat, kita buka saja. Oke, di sini. Nah, di sini kita mendapatkan manual booknya. Di sini kita bisa lihat, baca-baca sendiri. Lalu untuk buku garansi kita tidak dapat buku garansi, tapi di sini sudah ada ya untuk garansinya. Ini model stiker di boxnya ini sudah cukup untuk klaim garansi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan yang harus kita klaim ke garansi, kita pakai stiker ini bisa. Lalu ini kita mendapatkan unitnya. Wah, berat ya. Nah, untuk unitnya, lalu di sini kita mendapatkan untuk busa polesnya ini ya. Nah, ini satu saja kita mendapatkan busa polesnya. Lalu di sini sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi ya. Ini kosong. Oke, jadi yang kita dapatkan cuman ini unit dari poles tersebut, mesin poles, terus busa poles. Lalu ini untuk apa namanya, buku panduan atau manual booknya.
Jadi itu saja yang kita dapatkan dengan pembelian harga 1.645.000-an lah, kisaran segitu. Yang saya dapatkan seperti ini. Nah, terus kalau kita buka kita singkirkan dulu ini. Terus kita buka ini. Oh, ini mendapatkan kunci L juga ya, sesuai dengan ada yang di box itu. Tulisan yang ada di box kita menggunakan kunci L juga. Ini fungsinya untuk membuka ini. Nah, di sini kita menggunakan kunci L juga. Oke. Terus untuk unitnya sendiri, kalau teman-teman lihat di sini, nah, ini cukup berat ya. Tapi menurut saya walaupun berat ini masih kira-kira kita pakai juga nyaman lah, karena di sini kita ada pegangan nanti buat bisa moles ya, biar apa ya, stabil. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih model putarannya nih, dia seperti ini ya. Jadi nanti berputarnya gini-gini waktu kita tes nanti. Nah, di sini untuk displaynya kita lihat di sini, ini untuk kecepatan, untuk power on dan off-nya, lalu kecepatannya ada di sini. Terus apa lagi ya? Ya, mungkin itu saja. Terus untuk materialnya sendiri ini cukup solid juga ya. Produk dari Ingku, saya udah beberapa powerful menggunakan produk dari Ingku, ini cukup puas dengan produknya dan materialnya nih cukup solid, cukup kuat juga. Sampai sekarang beberapa komputer saya juga masih aman, nyaman dipakai juga. Oke, mungkin itu kalau teman-teman bisa lihat ini produknya, modelnya seperti ini ya. Sekarang kita coba tes untuk speednya. Saya menggunakan baterai ini 20 volt 4Ah. Ini cukup gede ini untuk dayanya. Jadi teman-teman kalau mau beli yang ukuran gede segini bagus, ini awet tapi agak berat. Jadi menambah beban berat ini nanti powerfulnya. Jadi apabila teman-teman mau yang lebih kecil lagi, ada yang 20 volt 2Ah, itu lebih kecil lagi, tapi untuk keawetannya pasti beda ya, untuk dari penggunaan kita nanti untuk listrik. Sekarang kita tes menggunakan baterai, bagaimana untuk bunyinya dan kecepatannya. Saya pasang untuk baterainya. Oh, tambah gede ya, tambah mantap nih. Jadi lumayan pegel kalau kita pegangan seperti ini. Bisa buat olahraga nge-gym ya, pengganti barbel. Nah, ini lumayan berat kita. Oke, kita langsung ke unitnya saja. Nah, ini kita nyalakan ini untuk power on off nya di sini. Ini teman ya, lebih fokus. Nah, di sini power on. Kita geser ke kiri. Nah, ini dia nyala untuk displaynya. Nah, tapi ininya belum nyala. Nah, belum nyala ya. Ini belum nyala. Nah, ini untuk menyalakan kita di sini kan ada display nih, ada min dan plus. Nah, kita coba nyalakan untuk kecepatan 1, tanda plus ini. Nah, ini untuk putarannya ya, putaran 1, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima, putaran ke-6, putaran ke-7. Oke, jadi ini ada 7 kecepatan ya, 7 kecepatan ini. Jadi untuk setiap kecepatan, untuk RPM-nya saya kurang paham karena saya nggak punya alat ukur RPM. Jadi teman-teman bisa membedakan sendiri tadi untuk kecepatan antara pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Nah, model putarannya sendiri teman-teman bisa lihat nih, tadi model putarannya dia jadi gini-gini ya. Jadi ini kita tanpa harus gini-gini, buatnya kita diam saja, dia udah bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerjakan, seperti itu ya. Jadi putarannya seperti ini. Ini cukup bagus karena untuk mesin poles yang dual action ini emang beberapa harganya lebih mahal ya dibanding yang rotary itu, karena ini bekerjanya lebih maksimal, hasilnya juga maksimal, sepertinya seperti itu ya, tapi tergantung skill masing-masing cara memoles. Oke, sekarang kita coba untuk memoles bodi mobil. Nah, di sini bodi mobilnya sebelumnya kita bersihkan dulu. Jadi teman-teman sebelum melakukan pemolesan lebih baik untuk bodi mobil atau bodi motor yang mau dipoles itu dibersihkan dulu, kalau bisa dicuci ya. Ini sebelumnya sudah saya cuci, tinggal saya lap untuk
barangkali ada debu yang masih menempel ya. Sekarang kita siapkan untuk cairan polesnya. Teman-teman bisa gunakan cairan poles dengan merek yang berbeda, nggak masalah, nggak harus sama, sesuai selera teman-teman. Kita taruh di beberapa titik saja, nanti untuk meratakan bisa pakai mesin polesnya ya, nanti bisa kita gunakan mesin poles untuk meratakan, nanti akan rata sendiri. Mungkin sementara saya coba untuk bagian pintu mobil satu saja, ini bagian belakang saja. Kalau yang bagian depan belakangan, ini hanya sebagai uji coba saja biar lebih cepat. Ini busanya sudah saya pasang. Sekarang saya nyalakan. Nah, barusan teman-teman bisa lihat sendiri putarannya. Waktu saya tempelkan ke permukaan bodi, dia langsung otomatis bergerak sendiri tanpa harus kita gerakkan memakai tangan. Ini salah satu keunggulan dari mesin poles dual action. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menggerakkan tangan, dia secara otomatis akan bergerak sendiri. Dengan sistem putaran yang seperti ini, jadi saat proses pemolesan, pengikisan permukaan cat bisa halus, stabil, dan akurasinya minimal. Terus untuk jangkauan pemolesan juga bisa mencakup banyak tanpa harus tangan bergerak banyak. Nah, tapi meski begitu, memang mesin poles dual action ini tidak bisa cepat mengikis lapisan terluar cat mobil. Jadi bagi orang awam pasti ini lebih aman, menghindari gejala gosong jika putaran busa pada pad terlalu lama di satu titik. Tapi kalau untuk profesional ini pasti akan memakan waktu ya, karena kurang efektif mengikis lapisan cat secara cepat. Jadi seperti itu. Ini cocok untuk dipakai seperti kita orang awam yang belum profesional. Kalau kita mau coba-coba bisa menggunakan mesin poles model dual action ini. Memang harganya lebih mahal, tapi untuk kita memoles pastinya meminimalisir kegagalan bagi orang awam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk reviewnya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini mau mencari mesin poles bagi pemula. Saya pikir ini cukup untuk rekomendasi model dual action seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.